Inilah Injil suci menurut Matius. Sekali peristiwa, Yesus membentangkan perumpamaan ini. Hal kerajaan surga itu seumpama biji sesawi yang diambil dan ditaburkan orang di ladangnya. Memang biji itu yang paling kecil di antara segala jenis benih. Tetapi apabila sudah tumbuh, sesawi itu lebih besar daripada sayuran lain, bahkan menjadi pohon, sehingga burung-burung di udara datang bersarang di cabang-cabangnya. Dan Yesus menceritakan perumpamaan lain lagi. Hal kerajaan surga itu seumpama ragi yang diambil seorang wanita dan diadukan ke dalam tepung terigu 3 sukat sampai seluruhnya beragi. Semuanya itu disampaikan Yesus kepada orang banyak dalam perumpamaan, dan ia tidak menyampaikan apapun kepada mereka, kecuali dengan perumpamaan. Dengan demikian digenapilah sabda Nabi, "Aku mau membuka mulutku, mengatakan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus seringkali mengajar dengan menggunakan perumpamaan-perumpamaan yang diambil dari kehidupan sehari-hari atau dari alam sekitar. Hal ini dimaksudkan agar dapat menangkap perhatian para pendengarnya dan memicu mereka untuk mengajukan lebih banyak lagi pertanyaan tentang pesan Injil dan hidup yang ingin disampaikannya. Untuk memenuhi Mazmur 78 ayat 2, Yesus berkata, "Aku mau membuka mulutku, menyampaikan perumpamaan. Aku mau mengucapkan hal yang tersembunyi sejak dunia dijadikan." Yesus mengatakan ini karena dia tahu bahwa untuk masuk ke dalam kerajaan Allah dibutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekedar pemahaman intelektual, yakni pewahyuan ilahi. Penggunaan perumpamaan-perumpamaan oleh Yesus menerangi kebenaran-kebenaran mendalam tentang kerajaan Allah kepada orang-orang yang mencari kebenaran-kebenaran tersebut. Perumpamaan-perumpamaan Yesus mengundang mereka untuk merenungkan realitas kerajaan itu dan relasi dengan Sang Raja itu sendiri. Cerita-cerita Yesus bukan sekedar merupakan penjelasan-penjelasan sederhana bagi mereka yang sederhana juga. Orang-orang biasa saja yang tidak belajar ilmu agama untuk memahami kebenaran ilahi. Lewat perumpamaan-perumpamannya, Yesus menarik para pendengarnya agar mencari Allah, sehingga kedalaman dan kekayaan keselamatan dapat dinyatakan melalui permenungan-permenungan yang dilakukan dalam suasana doa. Saudara-saudari yang terkasih, Yesus memilih perumpamaan-perumpamaannya dengan hati-hati sekali. Ia ingin orang banyak yang mengikutinya kemana-mana itu agar memahami pesannya yang hakiki, yaitu bahwa kerajaan Allah adalah untuk setiap orang. Kerajaan Allah bukan hanya untuk orang-orang Farisi atau anggota Sanhedrin, orang-orang berkuasa dalam sistem pemerintahan dan agama Yahudi. Kerajaan Allah yang diinaugurasikan oleh Yesus dimaksudkan untuk setiap orang yang ada. Tidak ada seorang pun yang terlalu kecil atau tidak signifikan di mata Allah. Matius menempatkan perumpamaan-perumpamaan Yesus pada pusat Injilnya. Hal itu dibuatnya bukan tanpa maksud. Puncak Injil, kebenaran yang dinyatakan oleh Yesus, bersandar pada satu hal ini, yaitu bahwa kerajaan Allah terbuka bagi semua orang. Kerajaan itu dimulai
di salah satu sudut dunia yang tidak dikenal, di tengah sebuah bangsa kecil, pada titik waktu dalam sejarah di mana belum dikenal apa yang dinamakan komunikasi global. Ini adalah sebuah misteri, tanda heran dari karya Allah di tengah umatnya. Namun apa yang pada awalnya kelihatan tidak berarti, memberikan hasil yang besar dan sungguh luar biasa. Saudara-saudari yang terkasih, dalam rumah atau tempat pekerjaan kita yang kadang-kadang terasa sibuk dengan urusan dunia, dalam tugas-tugas rutin kita tidak boleh memandang rendah apa yang dapat dilakukan oleh Tuhan melalui diri kita selagi kita terus menanggapi dengan penuh ketaatan bisikan suaranya. Kebanyakan dari kita dalam hati memandang diri kita sebagai orang-orang biasa saja, dan apa yang kita lakukan relatif tidak signifikan dalam keseluruhan rancangan besar kekal abadi dari Allah. Namun bagi Allah, kita sangatlah berharga, pribadi lepas pribadi, dan kita masing-masing merupakan bagian hakiki dari tubuh Kristus. Dengan mempersamakan signifikansi dengan pengakuan, kita jatuh ke dalam perangkap pemikiran bahwa apa yang kita lakukan tidaklah begitu penting. Ini bukanlah cara Allah berpikir. Bayangkan saja bagaimana Dia melayani dalam kerajaannya di atas bumi melalui seorang tukang kayu miskin dari sebuah negeri kecil di Timur Tengah. Bayangkanlah juga bagaimana Dia membentuk orang-orang kudus besar seperti Santa Teresia dari kanak-kanak Yesus, seorang biarawati kontemplatif yang tersembunyi dalam sebuah biara Karmelits, atau bagaimana Dia membuat mercusuar kasihnya menyinari dunia lewat Mother Teresa dari Kalkuta, seorang biarawati yang tidak muda lagi. Banyak orang kudus pada kenyataannya berasal dari keluarga-keluarga sederhana yang menaruh kepercayaan mereka kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Oleh karena itu, kita pun harus bertekun dan membiarkan biji sesawi dan ragi dalam dan dari hidup kita bertumbuh dan menjadi daya transformasi yang dahsyat dalam memajukan kerajaan Allah. Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Agung, semoga benih sabda-Mu menghasilkan buah, sehingga berwujud sungguh-sungguh dalam hidup kami berupa iman, harapan, dan cinta kasih. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.